Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezakun Akbar Perdana Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan lab session 5, yaitu kita menjelaskan 3 poin penting, yaitu menjelaskan implementasi dari kelas yang dibuat, lalu termasuk bagaimana kita mengubah kode yang prosedural menjadi objek oriented pada kasus modul konfigurasi. Lalu juga menunjukkan dan menjelaskan elemen-elemen dalam objek orientednya, objek programming pada program seperti konstruktor dan lain sebagainya. Lalu kita juga menjelaskan running program, apa yang harus diinput, bagaimana kodenya, dan bagaimana prosesnya. Jadi pada program yang telah saya buat, jadi saya memiliki dua kelas utama, yaitu konfigurasi dan juga kelas network device. Dan saya akan menjelaskan dari kelas konfigurasi terlebih dahulu. Dan pada kelas konfigurasi, kita memiliki atribut IP address, gateway, subnet, dan juga sudah dipakai. Dan ini adalah atribut yang dimana kita menyimpan informasi konfigurasi jaringan. Lalu ada metode validasi. Jadi metode ini digunakan untuk memvalidasi data yang masuk sesuai dengan jenisnya. Seperti ini programnya. Jika data tidak dijawab berbeda. Lalu ada metode save information. Nah, jadi pada metode save information ini kita digunakan untuk menyimpan informasi berdasarkan jenis data. Jadi program ini digunakan untuk menyimpan informasi berdasarkan jenis data yang kita input oleh user. Jadi jika data tersebut ada IP address, ada subnet, dan gateway, jadi ini adalah dimana kita menyimpan dari save informasi tersebut dan save. Lalu ada metode show information. Nah, metode show information ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi, dan metode ini juga adalah metode yang dimana kita dapat menampilkan semua informasi atau hanya informasi yang spesifik yang kita mau saja. Jadi jika user ingin memasukkan subnet saja, maka bisa. Jika ingin memasukkan jika ingin menampilkan list konfigurasi bisa, dan lain sebagainya. List konfigurasi, list perangkat, gitu. Ini menampilkan list dari konfigurasi, show informasi. Jadi ya, kita akan akan menampilkan data yang telah kita inputkan. Ya, print save address. Jadi dia mengambil dari sini yang diinputkan oleh user, lalu ditunjukkan ke dalam sini. Lalu kita masuk ke kelas network device. Kita masuk ke kelas network device. Nah, pada kelas network device ini kita memiliki atribut. Saya memiliki atribut, yaitu nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi. Dan atribut ini yang menyimpan informasi tentang perangkat jaringan dan konfigurasi jaringan yang digunakan. Lalu ada metode ini atau konstruktor. Jadi ini digunakan untuk menginisialisasi objek network device dengan parameter nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi. Lalu metode tampilkan informasi digunakan untuk menampilkan informasi perangkat perangkat beserta konfigurasi jaringan yang digunakan. Jadi dengan kita menggunakan dua kelas ini, kita dapat membuat objek konfigurasi dan objek perangkat jaringan dengan konfigurasi tertentu. Dan jadi kita juga bisa menampilkan informasi perangkat dengan mudah, dan juga kita bisa mengetahui perangkat-perangkat yang mana saja yang sudah masuk ke dalam list atau informasi. Lalu untuk poin kedua, kita masuk lagi ke kelas konfigurasi. Oke.
Untuk poin kedua, kita akan menjelaskan poin kedua, yaitu elemen-elemen dalam program tersebut, elemen-elemen dalam program ya tersebut ini, program ini yang menunjukkan konsep Object Oriented Programming OOP, double O. Nah, yang pertama ada konstruktor, init. Jadi konstruktor ini kita gunakan untuk menginisialisasi objek saat objek tersebut dibuat. Jadi dalam Python, konstruktor ini didefinisikan sebagai metode init. Lalu ada enkapsulasi. Nah, jadi enkapsulasi adalah konsep ya yang dimana atribut dari metode yang berhubungan dengan suatu objek dikemas bersama dalam kelas. Jadi hal ini mencegah akses langsung ke atribut dari luar kelas dan mendorong pengguna metode untuk berinteraksi dengan objek. Jadi contohnya adalah atribut IP address, gateway subnet, dan juga sudah dipakai. Dalam kelas konfigurasi terenkapsulasi dalam kelas tersebut. Jadi atribut IP address, gateway subnet, dan sudah dipakai ini telah dienkapsulasi oleh kelas konfigurasi. Lalu ada variable self. Nah, jadi variable self ini digunakan untuk merujuk atau kita merujuk pada suatu objek, instance objek yang saat ini sedang dioperasikan. Ketika metode dipanggil pada objek self, pada objek self secara otomatis self diteruskan ke metode tersebut dan digunakan untuk mengakses atribut atau metode objek. Lalu ada instance variable. Instance variable ini adalah variable yang nilainya unik. Jadi untuk setiap ekstensi dari kelas, setiap objek memiliki salinan variabel tersebut dan perubahan yang dilakukan hanya berlaku untuk objek tertentu tersebut. Nah, jadi contohnya itu adalah nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi pada kelas network device. Lalu pada kelas variable, nah kelas variable ini adalah variabel yang bersama-sama yang dimiliki oleh semua instance dari kelas jika nilai dari variabel ini diubah, dan perubahan tersebut akan mempengaruhi semua instance dari kelas tersebut. Lalu ada method. Nah, method ini adalah fungsi yang terkait dengan objek tertentu dalam konteks OOP, yang dimana metode itu mendefinisikan perilaku objek. Contoh seperti validasi. Contoh validasi adalah variabel yang jadi validasi save information dan show information dalam kelas konfigurasi adalah method karena dia telah masuk ke dalam kelas, jadi dia berubah menjadi method. Lalu tampilkan informasi dalam kelas network device juga adalah method. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan running program dari program saya. Nah, ini adalah program yang sudah dijalankan. Yang pertama kita akan masukkan konfigurasi. Nah, pada masukkan konfigurasi ini kita akan masukkan subnet terlebih dahulu. 255.255.0 dan masukkan gateway-nya default-nya 192.168.1. Dan kita masukkan IP address yang ingin kita masukkan. Titik 2. Nah, jika sudah, kita akan menampilkan listnya seperti ini. Lalu kita akan memasukkan device yang ingin kita masukkan dalam kita akan masukkan IP address yang telah kita inputkan barusan. Kita masuk 3. Lalu masukkan IP address yang sudah ada 192.168.1.2. Lalu kita masukkan nama perangkat. Komputer Zakwan. Lalu jenis perangkatnya adalah komputer. Nah, dan komputer Zakwan tadi sudah memasukkan device, sudah melakukan konfigurasi kepada device. Kita akan melihat seperti ini. Komputer Zakwan, komputer subnetnya ini, gateway-nya ini, IP address-nya sekian. Seperti itu prosesnya. Lalu kita akan memberhentikan program. Selesai. Dan saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.